akan menyampaikan dakwah yang berjudul Membina Keluarga Harmonis untuk Mewujudkan Ketahanan Nasional. Dewan Hakim yang terhormat, inilah dai dengan nomor peserta DQ 014. Jam gadang di Bukit Tinggi, Sungai Mahakam di Samarinda. Kami datang nak bersilaturahmi, sambutlah salam dari saya. Uhayyikum tahiyatan salamah, tahiyatan mubarakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanam ma'a imanihim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Dewan Hakim yang mulia, hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Patirin Sorikin dalam karya monumentalnya A Family in Modern of Culture menyebutkan, a may overnight parking place mainly for sex relationship. Keluarga pada zaman modern ini hanya tempat persinggahan di malam hari, terutama untuk kebutuhan seksual belaka. Ungkapan ini dibuktikan oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam datanya mengungkap 3,6 juta. Dalam datanya mengungkap 216.268 jumlah perceraian terjadi per tahun. Faktor penyebabnya adalah ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Tidak sedikit suami istri yang mengajukan cerai ke pengadilan agama. Tidak sedikit istri-istri suami-suami yang selingkuh sembunyi-sembunyi. Tidak sedikit suami-suami yang poligami sembunyi-sembunyi tanpa alasan syar'i. Syekh Abdullah Nasih Ulwan dalam bukunya Tarbiyatul Aulad fil Islam halaman 119 mengatakan, perceraian adalah puncak keruntuhan moral anak-anak. Akibatnya anak mencari jalannya sendiri tanpa kendali. Oleh karena itu, membina keluarga harmonis untuk mewujudkan ketahanan nasional adalah judul dakwah saya pada kesempatan kali ini. Sebagai rujukan, Al-Quran Surah Al-Furqan ayat 74. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan orang-orang berkata, "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan-keturunan kami sebagai penyejuk mata, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa." Ayat ini setidaknya mengisyaratkan kepada kita untuk bisa mewujudkan dan melahirkan generasi-generasi yang berkualitas. Syekh Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quranul Azim jilid 10 halaman 333, kata qurrata a'yun artinya penyejuk mata. Sementara lafaz imamah dalam ayat tadi, ai ij'alna a'immatan huda, jadikanlah kami pemimpin-pemimpin yang diberi petunjuk. Demikian di dalam tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran oleh Abi Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakar Al-Qurtubi, juz 5 halaman 545. Berikutnya Dr. Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah volume 9 halaman 390, kata imamah maknanya pemimpin. Karena kata imamah maknanya teladan, karena imamah berasal dari suku kata akar kata amma ya ummu yang berarti meneladani atau diteladani. Hadirin rahimakumullah, kata artinya ibu, yang sama akar katanya dengan imamah, yang secara umum diartikan pemimpin bagi anak-anaknya. Jadi dari asal usul kata tadi dapat dipahami bahwa pemimpin harus mampu menjadi tauladan dan memiliki pandangan jauh ke depan untuk kepentingan umat. Dengan demikian, keturunan yang dituntut dari pasangan suami istri adalah generasi yang mampu menjadi teladan, generasi yang berakhlak mulia, generasi yang bertakwa dan ahlul jannah. Bukan generasi seperti kebanyakan generasi belakangan ini yang benar jadi seolah-olah salah, yang salah menjadi seolah-olah benar. Nafsu hewani semakin menjadi tak terkendali, syahwat pun menjadi tuan pengendali. Komunitas maksiat semakin menjadi-jadi, menjaga diri seakan dianggap sok suci. Seks bebas pun seakan tidak lagi hal yang dibenci. Gonta-ganti pasangan menjadi tradisi. Harga diri pun menjadi jauh di hati. Rasa malu pun terkadang tidak dikenali lagi. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo mengungkapkan, data mengungkap dan menyebutkan bahwa 3, juta remaja pengguna narkoba di tahun 2012. Di tahun 2013 meningkat menjadi 3,8 juta remaja pengguna narkoba, dan diprediksi pada tahun
tahun 2015 yang lalu menjadi sekitar 5 juta remaja pengguna narkoba. Hasil survei Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI menyebutkan 62,7% remaja tidak perawan lagi. 21,2% remaja mengaku telah melakukan aborsi dan 93,7% remaja mengakui pernah menonton film porno, serta 93,7% remaja pernah mengakui mengalami dan melakukan hubungan intim, bahkan sampai oral seks. Nauzubillah, summa nauzubillahi min zalik. Inilah potret sebahagian karakter generasi muda bangsa kita. Profesor Dr. Quraisy Shihab menyatakan di dalam ceramahnya yang berjudul Merapatkan Generasi Muda dalam Community di Kaluang, Malaysia pada tanggal 18 Maret 2014 mengatakan, apabila ingin melihat masa depan negara ini, maka lihatlah generasi mudanya pada hari ini. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dr. Muhammad Tari dalam bukunya Mencintai Suami yang diterbitkan di Yogyakarta menjelaskan keluarga harmonis adalah keluarga yang penuh dengan cinta kasih. Dalam Islam dikenal dengan istilah mawaddah warahmah. Lalu hadirin, apakah yang dimaksud dengan sakinah? Ulama mufassirin mengatakan sakinah adalah kedamaian batin yang melingkupi kehidupan rumah tangga, di mana pasangan suami istri melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tekun dan saling menghormati serta toleransi. Modal untuk menuju sakinah tersebut adalah mawaddah warahmah. Mawaddah adalah hubbur rajul imra'atahu, kecintaan suami terhadap istrinya penuh dengan ketulusan. Sementara rahmah adalah syafaqtuhu 'alaiha ayyusibaha min su'in, cinta kasih seorang suami kepada istrinya tanpa sedikit pun memandang keburukan istrinya. Hadirin sekalian, nah inilah dua modal yang akan menjadi kekuatan lahir dan batin bagi pasangan suami istri dalam mengarungi mahligai rumah tangganya menuju ke pulau impian, keluarga yang bahagia, keluarga sakinah, keluarga harmonis yang berpotensi berikutnya untuk melahirkan generasi-generasi yang berkualitas, generasi-generasi yang tangguh. Hadirin rahimakumullah. Tetapi coba lihat keluarga-keluarga kita belum luput dari bentuk kekerasan-kekerasan dalam rumah tangga. Istri dengan mudah dianiaya, orang tua dibunuh oleh anaknya, istri dan suami cekcok hanya karena hal yang sepele saja. Hadirin, apakah dalam rumah tangga yang seperti ini akan dibesarkan anak yang diinginkan menjadi anak yang berkualitas? Padahal anak adalah titipan ilahi. Orang tua diberi amanah untuk mendidik dan mengajarkan mereka. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surah At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijab
hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'suna Allaha ma amarahum wa ya'maluna ma yu'marun. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, dan malaikat-malaikat yang kasar dan keras dan tidak durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap apa-apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan mereka melakukan apa yang diperintahkan. Ali As-Sabuni di dalam Safwatut Tafasir mengatakan, ihfazu anfusakum wahsunu azwajakum wa auladakum min narin hamiyah, dzalika bitarkil asi wa fi'lut ta'ati wa ta'dibihim wa ta'limihim. Jaga diri kalian, jaga keluarga, istri dan anak-anak kalian. Didik mereka, perintahkan mereka untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah, cegah mereka untuk melakukan kemaksiatan. Didiklah mereka, ajarilah mereka. Hadirin rahimakumullah, untuk itu kedua orang tua, suami istri, ayah dan ibu mesti dituntut menjadi pribadi yang paripurna. Ayah menjadi ayah yang bertanggung jawab dan bijaksana. Ibu menjadi ibu yang taat kepada suaminya dan lemah lembut dalam mendidik anaknya. Hadirin rahimakumullah, para istri, tampakkanlah ketaatan kepada suami-suaminya seperti yang didendangkan oleh Nasidaria dalam syairnya. Alangkah cantiknya dunia ini bila wanita tunduk mengabdi. Alangkah cantiknya dunia ini bila wanita tunduk mengabdi. Wanita yang soleh taat berbakti, itulah sebaik-baik perhiasan. Walaupun tak seperti aslinya, tapi mantap kan? Hadirin rahimakumullah, akhirnya dari uraian tadi dapat ditarik kesimpulan. Pertama, keluarga yang harmonis adalah keluarga yang mampu melahirkan generasi-generasi yang berkualitas, yang pada akhirnya menjadi basis untuk ketahanan nasional. Yang kedua, keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina di atas akidah, mawaddah dan rahmah sebagai bekal bagi pasangan suami istri untuk mengarungi rumah tangga, mengarungi bahligai rumah tangga menuju pulau nan bahagia dalam menciptakan generasi-generasi harapan bangsa. Terakhir saya mengajak, wahai keluarga-keluarga muslim, mari kita benahi keluarga. Mari menjadi suami yang bertanggung jawab dan bijaksana. Mari menjadi istri yang taat kepada suaminya. Jadilah ayah dan ibu bagi anak kita sekalian dengan penuh kesuri tauladanan. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah.